Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Pembelajar. Baik teman-teman sekalian, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas struktur kontrol. Kita akan membahas struktur kontrol di JavaScript kekinian. Baik, struktur kontrol ini adalah melakukan pengecekan. Salah satu contohnya adalah melakukan pengecekan kondisi pada suatu kode. Jika sesuatu adalah true, then lakukan kode berikut. Jadi struktur kodenya seperti ini. Jika kondisi sesuatu itu benar, maka dia akan menjalankan kode blok ini, begitu kan? Ini adalah melakukan pengecekan kondisi ya di dalam JavaScript. Bisa juga kita terapkan jika user dan passwordnya benar, maka masukkan dia ke dalam dashboard. Kalau tidak, sampaikan pesan error seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari melakukan pengecekan kondisi. Kemudian berikutnya struktur kontrol yang kedua adalah menggunakan loop untuk mengakses elemen array. Jadi menggunakan loop, kata kuncinya adalah loop atau perulangan. Contoh misalkan kita punya sebuah array, isinya adalah membaca, traveling, jogging, dan hangout. Ya. Kemudian kita akan menampilkan satu persatu elemen array tersebut ke halaman web. Jadi kita ambil elemen ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, kemudian kita tampilkan di dalam halaman web seperti itu ya. Atau misalkan kita ingin manipulasi nih elemen array-nya, anggota-anggota array-nya ini, misalkan dimanipulasi ingin di uppercase semua gitu kan, ingin dicetak tebal semua, di capital semua, travelingnya cetak kapital semua dan seterusnya menggunakan fungsi to uppercase gitu. Pertama kan kita keluarin dulu nilainya, kemudian baru kita to uppercase. Kita keluarin lagi yang ini, kita to uppercase dan seterusnya. Itu menggunakan loop. Untuk mengakses elemen dalam array ini satu persatu itu harus menggunakan loop ya, harus menggunakan loop. Nah, ini adalah loop dan pengecekan kondisi. Ini adalah salah satu contoh dari struktur kontrol di dalam JavaScript seperti itu. Baik. Kita langsung aja ngoding ya. Kita akan ngoding bareng. Baik, ini kita sudah siapkan Visual Studio Code-nya. Kemudian ini adalah live servernya. Kemudian di script.js ya. Yang pertama adalah pengulangan yang pertama kita pelajari adalah for loop. For loop strukturnya adalah seperti ini. For let I sama dengan 0. Titik koma, I kurang dari contoh 5 misalkan, titik koma lagi, I plus plus. Kemudian kita kurung kurawal dan kurung tutup, kemudian kode yang di sini akan dijalankan ketika ini bernilai benar. Nah, kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah kita inisialisasi sebuah variabel i yang dikasih nilai 0. Kemudian nanti di sini akan dilakukan pengecekan apakah ini bernilai false atau bernilai true ya. Jadi kalau ini bernilai true, dia akan menjalankan kode di sini. Setelah selesai, dia akan menjalankan ini, i++. Kemudian dicek lagi nih, i-nya, nilai i-nya sekarang berapa? Dia true nggak nih di pengecekan ini? Kalau true, dia jalanin kode ini, kemudian dia jalanin ini lagi, kemudian dicek lagi, kemudian jalan ini, kemudian ke sini, kemudian dicek lagi, sampai yang ini bernilai false, baru for-nya berhenti. Seperti itu. Oke, kita contohkan saja biar tampil di konsol. Nilai i, misalkan seperti itu ya. I, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nilai i sama dengan 0. Nilai i titik 2, 1, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini iterasinya atau pengulangannya. Yang pertama adalah i bernilai 0. 0 dicek dulu, 0 kurang dari 5 enggak? Kalau iya, berarti dia jalanin ini. Berarti kan benar ya, nilai i sama dengan 0. Kemudian jalankan i++, berarti 1 ya sekarang. I++ itu kan sama dengan i plus 1 ya. Berarti 0 tambah 1 berarti 1 kan? Nah, ini 1. Cek lagi, 1 kurang dari 5 enggak? Iya. Berarti ini 1, ya kan? 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 kurang dari 5 enggak? Iya. Berarti 2 dan seterusnya sampai dia bertemu dengan 5 ya. Sampai dia i-nya bernilai 5. 5 itu berarti kan kondisi ini menjadi false. Kalau false berarti kondisi ini tidak akan jalan lagi. Artinya for loop ini akan berhenti atau terminasi atau berakhir seperti itu ya teman-teman. Itu adalah struktur dari
for loop di JavaScript. Terus kemudian pertanyaannya adalah buat apa sih for ini? Buat apa kita tiba-tiba nyetak angka begitu kan? Ini kan nggak guna banget gitu kan? Kata anak sekarang nggak guna banget. Apa unfaedah gitu kan? Nah, maksudnya adalah for ini bisa kita gunakan. Misalkan kita di atas ini memiliki sebuah variabel yang isinya array. Misalkan array-nya adalah misalkan Maulana, terus Irfan, terus Wawanto misalkan, kemudian Musta'ani misalkan. Jadi ceritanya kita punya nilai yang kita tarik dari database yang berisi nama dari user kita, misalkan seperti ini. Ada nilainya Maulana, Irfan, Wawanto. Ini ceritanya kita ambil dari database ya. Kita ambil dari database ceritanya aja. Kemudian kita akan melakukan pengulangan untuk menampilkan isi dari array ini satu persatu. Maulana, Irfan, Wawanto, Musta'ani ini akan tampil di halaman web. Ya, contohnya gitu. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita inisialisasi dulu i-nya, ininya, indeksnya 0. Kemudian yang kita ganti adalah ini 5. 5 ini kita ganti dengan panjang dari array-nya, nama.length gitu ya. Nama.length, kemudian di bawah sini kita kasih misalkan console.log nama i. Kenapa nama i? Karena kalau pelajaran yang lalu kan array itu kalau kita pengen mengakses indeks ke yang pertama dari array kan begini ya. Nama 0 berarti kan kita mengakses indeks ini ya, pertama Maulana. Kalau nama 1 berarti kita mengakses indeks yang kedua ya, Irfan. Karena indeks array di JavaScript mulainya dari 0, seperti itu ya. Berarti nama 0 ini berarti nanti akan keluar Maulana dan seterusnya. Oke, kita hapus yang ini. Kemudian kita akan tampilkan dia di konsol. Save, tuh kan. Maulana, Irfan, Wawanto, Musta'ani. Jadi kita meloop array ini satu persatu nilainya kemudian ditampilkan di konsol seperti itu dengan menggunakan nama i. Ini kan akan bernilai angka kan karena ini dari 0 ya kan. Misalkan dicek 0 nama.length ini kan ada 4 ya. Berarti kan 0 kurang dari 4 enggak gitu kan. Kemudian dia jalanin ini nama 0. Nama 0 kan Maulana ya kan. Kemudian dicek lagi habis itu kan 1 ya. 0 tambah 1 kan 1. 1 kurang dari 4 enggak. Nama length ini kan 4 ya. 1 kurang dari 4, iya berarti nama 1 kan, nama 1 berarti Irfan gitu, dan seterusnya sampai ini bernilai false. Kalau ini false dia berhenti. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah for loop. Ini adalah for loop dari JavaScript. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal yang namanya while loop ya. Sebetulnya sama saja melakukan pengulangan juga, cuma dia berbeda logatnya aja, berbeda sintaksnya. Contoh misalkan kita punya contoh sintaksnya seperti ini, while misalkan di sini i kurang dari 5 seperti ini ya. Kemudian dia jalankan kode berikut. console.log while loop i. Nah, kalau yang ini kita jangan jalankan dulu ya, karena kode ini akan berjalan ketika ini bernilai true. Jadi ini bernilai true terus ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah nilai i-nya belum kita bikin di atas. Kita bikin dulu let i sama dengan 0. Let i sama dengan 0, 0 kurang dari 5 enggak? Ya kan? Iya, berarti dia jalan ini. Permasalahannya adalah kalau kita jalanin ini, kode kita akan berjalan terus-menerus atau infinite loop ya. Karena tidak ada cara untuk mengakhiri ini menjadi false. Ya kan? Caranya adalah untuk mengakhiri ini menjadi false adalah dengan menambahkan satu baris kode yaitu i++ agar ini bernilai false nanti. Jadi ini 0 kurang dari 5 dia cetak ini, kemudian 0 tambah 1 naik lagi ke sini 1 kurang dari 5 enggak gitu kan. Nah, jadi ini ya kan 1 tambah 1 2 kurang dari 5 enggak gitu kan. Iya 2 tambah 1 3 kurang dari 5 nah 3 4 kurang dari 5 nah 4 tambah 1 5. Nah berhenti nih pas di 5 dia berhenti. Kita save tuh while loop 0 1 2 3 4 betul ya, sampai 5 dia berhenti karena ini bernilai false ketika i-nya bernilai 5 seperti itu. Sama saja kan. Nah kemudian kita akan menerapkan hal yang sama. Misalkan tadi let nama tadi siapa aja, Maulana.
Maulana dan Irfan misalkan, Agus, Andi misalkan. Kemudian kita akan menggunakan while loop untuk melooping through the element of the array. Ya, berarti kita ganti ininya aja, nama.length gitu kan. Nah, ini berarti kita ganti dengan nama i gitu kan, seperti ini. Kalau kita save, tuh ya, Maulana, Irfan, Agus, Andi, ya kan, sama aja sih sebetulnya tadi. Nama.length ini menjadi menjadi acuan agar ini berhenti, ya kan. Nah, nama length ini akan dihitung dari jumlah array yang ada. Ada 4 kan, berarti nama.length ini 4 nilainya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita juga bisa melakukan while loop seperti ini. Misalkan di sini i-nya saya rubah menjadi 8. Kemudian kita bikin blok kode while. Kemudian di sini i lebih besar dari 5. Nah, beda ya, tadi kan kurang dari ya. Console.log. Ini adalah i-nya titik 2 gitu ya. Kemudian di sini menariknya adalah kita bisa pakai i-. Kenapa harus i-? Karena ini melakukan pengecekan pertama 8 ya. 8, i-nya 8 lebih besar dari 5 nggak gitu kan? 8 lebih besar dari 5 kan? Nah, kita ingin menterminasi biar ini bernilai false dengan i-, gitu kan. Kita save. Tuh, i-nya 876. Ketika ini bernilai 5, ya, i-, itu kan artinya adalah i sama dengan i-1 ya. Kan? I-, itu sama aja sama dengan i-1 seperti itu. Jadi, kita bisa singkat menjadi i-. Nah, jadi berkurang terus sampai dia 5 baru berhenti. Oke, itu adalah while loop. Selanjutnya adalah kita akan ke do while. Sama saja do while. Ini adalah perulangan juga di JavaScript. Misalkan let I sama dengan 5 sama dengan 5. Kemudian kita melakukan struktur kode while, do while gitu kan. Ini ada kondisinya. Kondisinya misalkan jika ini bernilai true, dia akan jalanin kode ini terus-menerus. Console.log i adalah i. Kemudian kita increment i-nya ya, agar tidak jadi infinite loop. Oke, seperti ini ya. Jadi i-nya pertama 5, berarti i adalah 5 ya. Cetak nanti i adalah 5. 5 tambah 1, 6. Ini kira-kira berhenti nggak di sini? Berhenti ya. Jadi dia cuma nyetak i adalah 5. Kita save. Tuh, i adalah 5 seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari 3 jenis loop, yaitu tadi for, while, sama do while. Oke, teman-teman, itu saja pelajaran tentang loop di salah satu struktur kontrol di JavaScript. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.